persoalan kami. Jadi kita rendah pun Tuhan ada bersama dengan kami. Ampuni kami Tuhan. Kalau kami saat ini kehilangan damai, karena kami tahu dunia tidak bisa bikin damai Tuhan, hanya Engkau saja Tuhan. Dan bela pujian jadi berkat bagi setiap kami Tuhan. Sebelum hamba-Mu kami menyampaikan kepada firman-Mu, urapi hamba-Mu, kami serahkan Pak Hardi dalam tangan-Mu Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Tuhan. Bila firman-Mu yang tampak dalam ibadah sore hari ini, yang membuat kami semakin hari semakin mengenal Engkau Tuhan, mengasihi Engkau Tuhan, dan melekat kepada Engkau Tuhan. Sekali lagi urapi hamba-Mu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang akan disampaikan sore atau malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah karena Engkau kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu bersama-sama, katakan Amin. Amin. Apa? Oh, apa? Oh, Nick. Thank you. Terus. Iya. Oke. Ini. Haleluya. Ya. Mari sekali lagi kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami boleh mengucap syukur dan terima kasih kehadirat-Mu. Bapa, sebentar kami akan sampaikan kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Kiranya Tuhan urapi bibir lidah hamba-Mu, agar firman-Mu ini bisa kami sampaikan dengan baik dan benar. Untuk itu Tuhan, kepada jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, biarlah duduk manis, fokus mendengar firman Tuhan, agar firman ini bisa diterima, direnungkan, sekaligus dilakukan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Iya. Shalom. Iya. Iya. Saya berharap Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sampai saat ini ada baik-baik saja. Kalau saya sebentar sedikit mendengar kesaksian dari Ibu Lisa ya, proses. Itu intinya yang saya ambil, proses. Begitu juga semua permasalahan itu adalah proses. Nanti ada hubungannya juga firman Tuhan ini. Inti dari firman Tuhan ini juga ada proses. Nah, Bapak Ibu saudaraku dikasih Tuhan, saya juga mendengar Bapak Bice telah mengangkat satu pujian yang intinya jangan ada kepalsuan atau apa, jangan menjual Yesus. Akhir-akhir ini Bapak Ibu saudaraku dikasih, ada banyak di media sosial ya Yesus yang banyak menyinggung permasalahan masalah jual Yesus ya, jual Yesus. Sabar, saya lepas dulu malah tidak enak ini. Jual Yesus. Ada banyak netizen media sosial jual Yesus, jual Yesus, itu jual Yesus. Karena apa? Yang dibicarain adalah sosok dari figur publik gitu ya. Saya tidak sebut namanya. Jangan jual Yesus, jangan jual Yesus. Bahkan di video-video ya, media sosial itu bukannya sekedar kita orang Kristen biasa aja, namun ada banyak juga yang saya dengar para pendeta juga banyak yang membicarakan itu. Namun kalau saya pribadi Bapak Ibu, saya pribadi menjual Yesus itu ada kalanya, kalau di Alkitab contohnya Yudas ya, Yudas menjual Yesus itu motivasinya beda. Dia tidak bicara masalah agama, tapi ada motivasinya beda. Saya tidak bahas itu adalah pembelajaran ya. Namun yang satu ini ada jual Yesus karena apa? Mungkin karena reputasi, karena jabatan, karena duniawi, karena nama, sehingga dia menjual Yesus. Ada motivasi lain mengorbankan Yesus yang dahulu mengaku orang Kristen, sekarang
jadi non-Kristen, itu urusan dia. Tapi saya pribadi berpegang kepada firman Tuhan. Saya tidak ikut-ikut komen di situ. Mau apapun, aspek apapun perilaku Bapak Ibu Saudara dan saya, mau menjual kayak mau apa kayak, satu pegangan, saya berpegang pada firman Tuhan. Di mana firman Tuhan? Coba tolong ditayangkan kalau tidak salah ingat. Efesus pasal 1. Efesus pasal 1 ayat 18. Baru saya pakai ekar dulu. Puji Tuhan, ini Efesus pasal 1 ayat 18. Nih. Demikian firman Tuhan. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Tolong dibacain aja. Panggilannya, terus apa tuh? Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan bagi orang kudus. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya. Jadi setiap orang, setiap manusia ini yang percaya kepada Tuhan sudah ditentukan dari semula, Bapak Ibu. Sudah ditentukan, tidak bisa menyangkal kalau Tuhan sudah menentukan apapun. Jangankan Bapak Ibu Saudara yang kasih, saya sendiri yang berbicara di sini yang bisa menyampaikan. Kalau saya tidak ditentukan dan tidak dipilih oleh Tuhan untuk menjadi pengikutnya, saya nanti suatu saat akan nyimpang, akan keluar, akan outset. Contoh berikutnya, saya berharap ini sampai, mohon maaf Ibu Eliana, saya pakai contoh ya, boleh ya. Nah, tapi semua ini pasti ada kematian ya, semua ya. Mohon maaf. Ibu Liana pernah bersaksi di sini puluhan tahun belum mengenal Yesus, bukan? Itu dia. Saya berharap Ibu Eliana adalah pilihan Tuhan. Amin. Pilihan Tuhan. Maka suatu saat Ibu Liana bersaksi bahwa dia dapat Yesus. Jadi istilah di sini saya sedikit sampaikan. Kalau sudah pilihan itu puluhan tahun non-Kristen, kalau sudah pilihan pasti dapat Yesus, seperti kesaksian Ibu Eliana. Amin Ibu. Ya seperti itu, karena sudah dipilih. Kalau sudah dipilih itu tidak bisa lari kemana-mana. Contoh ya, contoh yang sudah banyak dibicarakan itu. Suatu saat kalau memang dia sudah pilihan, apapun yang dia lakukan saat ini, suatu saat dia pasti kembali. Kalau bukan pilihan, ya sudah bablas. Itu aja, sudah ditentukan. Bahkan ayat banyak di bagian yang lain sudah ditentukan sejak dari rahim ibu. Bapak tahu kau nanti jadi apa, kau jadi apa, itu sudah ditentukan. Kalau ada sebagian di sini yang jadi bos, jadi pengusaha, semua jadi pengusaha, sudah ditentukan jadi pengusaha. Tidak mungkin semua. Sebagian ditentukan jadi pengusaha, maka ada yang ditentukan menjadi arsiteknya, pemborongnya, tukangnya. Kalau semua pengusaha, maka tidak ada yang bisa membangun ini. Siapa nanti tukangnya? Gitu kan? Artinya sudah ditentukan. Amin. Ya, ini firman Tuhan yang menguatkan saya. Jadi saya tidak komen, Tim. Tidak ada, biar aja. Kalau engkau sudah ditentukan, ini banyak ya, sudah dibicarakan di media sosial rame-rame. Saya bilang, kenapa harus begitu? Biarin aja, sudah ditentukan, tidak bisa kemana-mana Bu. Iya, seperti itu. Ada amin. Nah, sekarang saya masuk di dalam firman Tuhan. Ini mohon maaf ya, belakangan memang cuaca atau memang usia saya ini sudah kadang-kadang sedikit-sedikit berapa hari ini badan ini agak kurang nyaman ya, mendol.
Ada yang tahu mental itu apa? Nggak nyaman ini badan, campur aduk loh Bapak Ibu. Bener, saya nggak alasan. Bener belakangan ini. Tadi Pak Gembala juga bilang, loh kok sama? Perut ini nggak enak. Permisi, maaf, mohon maaf kalau ada kata yang kurang benar berkenan. Perut ini sebah. Kalau orang Jawa itu bilang sebah, mual gitu loh. Mau ke sono tapi tidak bisa, mau ke sono lagi masuk tapi tidak bisa. Ini sampai detik ini. Tapi Bapak, saya ini mau tugas, tolong ke jamaah. Saya sini mual, sini juga mual. Aduh Tuhan, saya gini ini sudah mata burem. Dampaknya saya mata burem. Iya. Nah tapi saya tugas, saya lawan, saya tidak manja. Dalam nama Yesus beri kekuatan supaya saya bisa berdiri di mimbar ini dengan baik. Haleluya. Ya, oke. Bagi yang sudah pernah mendengar firman ini, maka untuk dikuatkan. Yang belum mendengar firman ini, supaya menjadi berkat di dalam Tuhan. Ya, jadi saya sudah tutup. Satu, sampaikan kesaksian Ibu Lisa bahwa semua itu ada proses. Dan apa yang digembar-gemborkan di media sosial pun seperti itu, perlu sedikit saya kasih penjelasan bahwa semua itu sudah ditentukan, ya, amin. Nah Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, ini ada hubungan dengan firman Tuhan di petang hari ini. Mari, ini juga menyangkut proses yang saya beri tema, ada rencana Tuhan. Pertanyaannya, rencana apa? Sore hari ini saya sampaikan, saya mau bahas rencana apa yang Tuhan bisa berikan. Fokus, saya tidak lari kemana-mana, fokus di sini aja. Lukas 15. Lukas 15. Ya, sampai terbalik. Haleluya. Oh ini dari sana ya, ini ada dari Kamplis. Maksimal 45 menit, tapi saya minta sedikit mungkin kalau tidak keburu ini dari 45 menit ya. Tapi saya saya rangkum, saya cepat aja. Saya rangkum tidak kemana-mana. Injil Lukas pasal 15 ayat 1 sampai dengan 32 dengan perikop perumpamaan anak hilang, dan saya kasih tema ada rencana Tuhan. Rencana apa Tuhan? Ayat 1. Haleluya. Siapa ya Pak? Tolong dibacain Pak. Minta tolong dibacain ya. Mata lagi buruk ini. Injil Lukas pasal 15 ayat 1. Ayat 1 tolong Pak dibacain. Mohon maaf. Injil Lukas pasal 15 mulai ayat 11 sampai 32. Ayat 11. Mohon maaf saudaraku. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Terus. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapak, berikanlah kepada aku bagian harta. Ya, terus sampai 3. Sampai 13. Ku, bagian harta milikku, kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Oke, stop. Kembali ke 11. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ya. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa berikanlah kepadaku bagian harta kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada umumnya nih di dunia ini, pada umumnya ini bicara, kalau sudah bicara begini bicara warisan ya. Pada umumnya warisan, kalau harta orang tua pasti harta anak. Kalau harta anak yang jelas pasti hartanya anak, gitu ya. Itu hukum alam juga hukum dunia. Bapak, berikanlah hakku. Coba,
Kalimatnya di sini sudah sudah membuat kalimat yang tidak santun lagi. Bapak, berikanlah hakku. Bukannya dengan kalimat yang santun, Bapak, tolong kalau aku punya bagian warisan, tolong bisakah berikan saya saat ini? Bapak, berikan hakku. Seolah-olah bapaknya punya utang. Dengan kalimat yang kasar, berikan hakku, Bapak. Nah, maka diberikanlah di antara mereka, dikasihlah bagian si bungsu, ya, dikasih bagian si bungsu. Anak ini bapak, 2 anak, anak sulung, anak bungsu. 12. Ya, tadi ya sudah saya sampaikan, sudah 13. Lanjut Pak, 13 Pak. Cepat aja Pak. Ayo. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Beberapa hari kemudian si bungsu menjual bagiannya, ya, menjual seluruh bagiannya, lalu pergi ke negeri seberang. Artinya pergi jauh. Dengan hasil yang diberikan bapaknya tadi, dijualnya itu harta sebanyak itu. Yang jelas di sini, ini bukan orang tua ecek-ecek, ya. Ini jelas orang tua pengusaha besar nih. Jadi dibawanya keluar negeri, dia pergi dengan modal yang ada bagian tadi, dibawanya pergi. Lalu apa dilanjut? 14. Lah, setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Ya, dijual di sana 13. Saya ulang ya, karena mohon maaf sekali lagi, ini mata saya memang. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya. Ia lalu pergi ke negeri yang jauh di sana, dan ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Dijualnya bagian warisan yang sudah diterima oleh si bungsu tadi, dijual, dia lari ke luar negeri dan hidup dengan berfoya-foya. Lari ke tempat itu berarti dia hidup hari demi hari, hari lepas hari, hidup di mana? Dia tidak lain tidak bukan, entah paling jelek sekalipun losmen, paling megah ya, hotel. Hari demi hari dia keluarkan duitnya itu buat hotel, keluarkan duitnya itu kemana dia mau pergi, dengan hidup berfoya-foya. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, hidup foya-foya, hidup berfoya-foya identik dengan hidup yang tidak benar, ya. Kalimat foya-foya di sini identik dengan kehidupan yang tidak benar. Malam hari barangkali dia keluar, dia ada minum-minum, ada minum mabuk, permisi kata, ada mungkin di tempat yang tidak benar, dunia gelap, lembah hitam, hidup berfoya-foya. Setiap hari dia lakukan, dia habiskan itu uang dengan harta yang situ. Ada pengeluaran, tidak ada pemasukan. Apa yang terjadi? Uang itu kan habis, Bapak. Uang habis. Uang habis dengan hidup yang berfoya-foya tadi. Lalu berdampak apa dengan hidup yang berfoya-foya? Lanjut. 15 ya, lagi pergi. 14, setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Tiap hari dia hidup foya-foya, tiap hari keluar duit, singkat cerita habis. Singkat cerita habis di negeri yang dia rantau tadi. Uang habis, 1 sen tidak pegang, dan negeri yang dia hinggapi itu tiba masalah, musibah, kelaparan. Ada musibah, kelaparan, ya, habis dan kelaparan. Uang habis, bencana kelaparan menimpa di negeri yang dia datangin. Maka apa yang terjadi Bapak Ibu? Lalu, nah ini,
Dia mulai melarat. 15. Tolong Pak. Ayo 15 Pak. Ayat 15. Lalu ia pergi bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Dengan adanya dia melarat miskin, uang 1 sen pun tidak pegang, apa yang terjadi? Lalu dia cari tempat kerja. Didapatkannya tempat pekerjaan, ada ketemu satu bos, yaitu majikan peternak babi. Diizinkanlah dia bekerja di tempat peternak babi. Maka dia dapat pekerjaan yang disuruh menjaga babi oleh majikan tersebut. Ya. 16 ya, ini mari saya baca. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Bayangkan uang 1 sen sudah tidak ada ya Bapak Ibu. Perutnya lapar. Perut lapar sekali, uang 1 sen tidak ada. Sampai-sampai apa dia di kandang babi? Sampai-sampai dia pengen makan ampas babi. Makan ampas babi di sini. Tetapi tak seorang pun yang mau kasih. Ampas babi saja tidak mau kasih, apalagi nasi. Ampas babi saja dia tidak dapatkan. Betapa apa orang Jawa di sini bisa? Nelongso iki apa ya? Nelongso nih rek. Cek sorone. Ya. Nelangsa banget loh. Masa ampas babi aja ndak mau ngasih? Ampas babi aja ndak mau ngasih. Nelongso itu apa ya? Kalau lebih spesifiknya itu apa? Nelongso, mengeluh apa pokoknya berat ya, resah gitu ya. Ampas babi aja nggak didapat. Kebangetan ya. Artinya dia merasakan hal itu. Merasakan hal itu, ampas babi aja nggak dapat. Maka nah ini 17. Nah dari sini 16 tadi ya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi, tetapi tidak seorang pun memberikannya kepadanya. 17. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanan, tetapi aku di sini mati kelaparan. Nah, aku mulai menyadari, ya. Aku mulai menyadari betapa banyaknya orang upahan di rumah sana makan sampai berlimpah-limpah. Itu baru karyawan. Loh kok saya aja ini anaknya bos, ampasnya babi aja orang oleh, nggak dikasih. Kebangetan tuh, ampas babi aja nggak dapat, rongso. Dan dia di sini mulai menyadari akan kesalahannya, mulai menyadari akan apa yang dia lakukan, mulai menyadari akan kesedihan, betapa resahnya, betapa sedihnya. Kalau ampas babi aja dia nggak ada yang mau kasih. Sedangkan karyawan di rumah bapaknya berlimpah-limpah dimakan. Begitu Bapak. Hal ini adalah satu bentuk proses yang dikatakan proses apa. Nah itu Bapak ya, lanjut di sini. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, nah tadi ya sudah saya maaf 17 sudah. Betapa banyaknya orang upahan Bapakku. Upahan Bapakku yang makan berlimpah-limpah, tapi aku sendiri makan aja, ampas babi aja nggak dikasih. 18. Aku akan bangkit dan pergi ke Bapakku dan berkata kepada Bapakku, nah, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Di sini aku akan bangkit. Iya ya, aku akan bangkit. Kalau tadi 17 bilang apa? Coba 17 tadi bilang apa? Tolong 17, ayat 17. Iya, aku menyadari
Aku menyadari aku nelongso. Nek ndek omahe bapakku wae panganan akeh. Nek nelongso ndak mungkin berdiri dong ya. Nek nelongso kan gini, nelangsa ya, resah. Ya Bu ya. Aduh, nek obat bapakku lho, karyawane pegawene mangan iku sampai warek-warek kenyang-kenyang warek itu kenyang ya, kenyang sampai berlimpah gini-gini. Sedangkan saya sendiri tuh loh, makan ampas babi aja nggak dikasih. Aku mulai menyadari. Dan aku mulai bangkit. Bangkit untuk apa? Bangkit menyadari akan hal itu 18. Ya. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap Bapa, terhadap surga dan terhadap Bapa, terhadap surga, terhadap siapa di surga? Terhadap Tuhan. Dan Bapa siapa? Bapa yang ada di bumi, yaitu Bapa secara jasmani. Dia mengakui dan menyadari bahwa itu yang dia lakukan adalah dosa. Sadar akan hal itu, dia berdosa, Bapak Ibu, sangat berdosa. Di situ dia mulai bangkit dan menyadari akan hal itu. Lanjut 19 ya. Aku tidak layak, sampai dia tuh menyesal dan menyatakan, Bapak, aku tidak layak lagi disebut anakmu, tapi aku layak sebagai orang upahan. Sampai sebegitunya dia menyesali perbuatannya. Jangan lagi anggap aku Bapak, jangan lagi anggap lagi itu anak Bapak, tapi anggaplah aku ini seorang upahan. Penyesalan yang luar biasa. Ini penyesalan yang luar biasa. Anak mulai menyadari akan hal itu, akan perilaku yang salah. 20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya ketika ia masih jauh. Nah, ini di sini ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kalau tadi dia merenung, dan sekarang dia lakukan. Dia bangkit. Dan bangkit pergi ke bapaknya, pulang dia. Pulang ke rumah bapaknya. Artinya kalau tadi dia merenungkan dan dia mulai menyadari dan dia lakukan. Sampai di rumah, sebelum sampai di rumah masih di kejauhan, bapaknya sudah melihat dahulu si anak. Maka tidak usah lagi tunggu sampai di rumah, bapaknya pun sudah menjemputnya. Karena dari belas kasihannya dia didapat, oh anakku pulang, dirangkulnya, dibawanya pulang, dirangkul, dicium, dia apa? Itu karena ada belas kasihan seorang bapak. Karena seorang bapak, bagaimana Tuhan akan menyayangi bapak, ibu, saudara dan saya. Amin. Iya, itulah bapak yang sungguh-sungguh punya belas kasihan. 21. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak disebut anak Bapa. Tadi kan sudah disampaikan, tidak layak lagi. Sampai sebegitunya, tidak layak lagi Bapa. Aku jangan dibilang anakmu. Jangan diaduk. Itu penyesalan yang sungguh mendalam, yang keluar dari lubuk hati. Dan dia benar-benar menyesal akan perbuatannya. Kata anak itu, tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dijemputnya, dirangkulnya, diciumnya, dikasih jubah, dikasih cincin, dikasih sepatu. Luar biasa ini Bapak. Luar biasa ini Bapak, dijemput, dikasih, dirangkul, dicium, dikasih jubah, dikasih cincin, dikasih pakaian sama anak, sama bapaknya yang sungguh luar biasa. Belas kasih Bapak kepada seorang anak yang tadinya kita, kalau secara manusia kita semua berkata bahwa ini anak-anak durhaka. Anak durhaka. Dari kedurhakaan itu bapaknya masih ada belas kasihan. Masih ada belas kasihan. Kenapa? Tentu bapaknya ada alasan. Karena bapaknya ini seorang bapak yang takut akan Tuhan, bapak yang jalannya taat, jalannya menurut sesuai dengan tuntunan Tuhan.
Karena itu bapaknya tetap, walaupun anak ini dianggap anak durhaka, tapi bapaknya masih ada belas kasihan. Didapatkan dulu, tidak usah nunggu pulang, dipeluknya, dirangkulnya, diciumnya, dikasih jubah, dikasih cincin, dikasih pakaian. Sungguh luar biasa. Nah, sebab anakku ini, kenapa? Bapaknya pasti punya alasan nih. Ayat 24, sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Bapaknya sungguh bersyukur dan berterima kasih. Kenapa? Karena anakku ini telah mati, sekarang sudah hidup kembali. Anakku ini secara rohani ya, anakku sudah mati, hidup kembali. Anakku sudah hilang dan dia pulang kembali. Sekarang mati. Makna rohaninya Bapak Ibu, anak ini telah mati. Mati rohani, mati sudah putus hubungan anak dengan Tuhan, sehingga apapun jiwa, pikiran, perasaan tidak mengerti apa yang dia lakukan itu yang baik atau yang jahat atau yang buruk, dia tidak mengerti karena bukan lagi hubungan dengan Tuhan sudah putus. Maka intimidasi si iblis beraung-raung di dalam jiwa, pikiran dan perasaan si anak bungsu ini Bapak Ibu. Tidak lagi ada pikiran-pikiran Tuhan, tapi pikiran-pikiran intimidasi si jahat meraung-raung di dalam hati dan pikiran jiwa, perasaan itu sudah tidak ada lagi dalam Tuhan. Karena apa yang dia lakukan itu hal-hal yang negatif, hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bapaknya bilang, tapi bapaknya bersyukur. Anakku sudah mati, sekarang hidup kembali. Anakku yang sudah hilang, sekarang pulang kembali. Bersyukur bapaknya. Terima kasih Tuhan, karena anakku sekarang sudah hidup kembali. Ya, itu makna rohaninya. Terima kasih, dia berucap syukur kepada Tuhan ini bapaknya. Tetapi, sekarang tadi saya bicara ya, cerita si bungsu. Sekarang si sulung. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dengan dekat rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Loh, papi, ayah, iya. Kenapa? Adik ini kan sudah murtad, durhaka, duroko. Iya, durhaka itu duroko, coba saja. Iya. Kok bapak masih ada kasih sayang? Bapak kok seperti itu, luar biasa. Masih menjemput, kasih jubah, kasih cincin, kasih pakaian, kasih sepatu. Loh, ini kan adik. Contoh misalnya adiknya namanya ngomong Laswito gitu ya. Ini kan sudah durhaka banget sama bapak. Ya. Kenapa bapak kok masih sayang kayak gitu? Sedangkan ini coba ya, kita lanjut sini. Kok mendengar, bukan karena dia mendengar bunyi seruling dan tari-tarian, kok adakan pesta? Ya, pengucapan syukur lah kalau orang Kristen bilang. Adik ini sudah luar biasa loh Pak. Apa? Karena si sulung tidak paham nih. Si sulung tidak paham nih. 27, jawab hamba ini, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun. Tambun itu yang bagus, tidak bercacat ya, itu tambun ya, gemuk, banyak gajinya. Itu kalau misalnya biba itu sancamnya hau jepol. Iya, judainya bicap ya, hau jepol, hau jepol. Iya bener lo, sancam itu aja bicap. Waduh, iya, tapi tidak boleh banyak-banyak, usia sudah lanjut ya. Ya pokoknya tombol kepingin Pak bisa loh, hobi lah sama, karena sudah sampai di Bu Esther ada bicap ya Bu Esther ya. Saya masih ingat. Jepol, ya. Nah, sancam ya, sancam itu kan lapis 3 ya. Iya, ini tadi ada di sini loh. Karena ia mendapatkan kembali anak yang sehat. Nah, 28, maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia.
Si sulung marah loh, cemburu. Aku ini loh puluhan tahun dengan setia, tidak sekalipun aku ninggalkan ladang, Pak. Tapi kok Bapak kok sama adik kok seperti itu ya? Kok masih kayak gitu lah? Aku ini kayak gitu. Nah, istilahnya si sulung ini mengeluh sama adiknya, mengeluh sama bapaknya karena perbuatan adiknya seperti itu, kok masih sayang gitu loh ya. Ya. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapak dan belum pernah aku mendengar perintah ya Bapak, tetapi kepadaku belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Nah, nih, tetapi baru saja datang anak Bapak yang telah memboroskan harta kekayaan Bapak bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapak menyembelih anak lalu tambun. Di sini ya, menyembelih lembu tambun itu untuk dia. Tadi di ayat sebelumnya sudah saya sampaikan, hidup berfoya-foya identik dengan hidup yang tidak benar. Ya, hidup minum mabuk tiap hari, keluar barangkali sekaligus judi, main di dunia gemerlap dugem, bahkan di lembah hitam juga dia hari-hari dia habiskan berfoya-foya identik. Tapi Bapak masih sayang kepada si adik. Ya. Nah, di sini ini si sulung tidak paham rupanya. Tapi kata bapaknya apa? Nah, kata ayah kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku kan? Nah, segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Pak, si sulung ini rupanya tidak paham. Kamu kan hari-hari sama aku toh nak. Yang kakak ini yang sulung namanya Freddy ya, misalnya nih. Kamu kan tiap iya toh Fred, kamu kan tiap hari sama Bapak di sini toh, masa kamu tidak paham? Lah ini semua ini kan ya milikmu toh Fred. Kamu tidak paham aja. Oh iya Bapak, iya, kira-kira jawabnya gitu. Tidak paham Fred itu. Kamu tidak menghamburkan kayak adikmu. Tapi jangan bilang itu kamu tidak tahu, satu kambing pun tidak kasih. Lah ini loh semua, ini milikmu Freddy. Ya rupanya dari sini Bapak Ibu saya mau tanya, si sulung apa si bungsu yang mati rohaninya? Hah? Sulung. Saya ulang ya. Di sini konteks ini yang mati rohaninya si sulung apa si bungsu? Belum. Haleluya. Enggak apa-apa jawab yang keras. Salah masuk surga, benar juga masuk surga kok. Ngapain takut? Iya kan? Ketiga kalinya siapa yang mati rohani di sini? Si sulung apa si bungsu? Sulung. Oke. Saya bilang tadi apa? Salah masuk surga, benar masuk surga. Iya, jawabnya kedua-duanya mati rohani. Ya, kalau diamati dicerna baik-baik, kedua-duanya adalah mati rohani. Yang satu tidak mengerti, yang satu menghambur-hamburkan, sudah nagih, sudah seperti nagih utang, Bapak berikan punyaku, nagih. Durhaka. Yang satu tidak paham kalau ini barang milikmu juga. Tidak paham toh, cemburu. Nah, di sini kita semua membahas paham ya firman Tuhan itu seperti ini. Jadi ini contoh buat Bapak Ibu Saudara yang dikasih, termasuk saya juga. Proses lanjut nih, mau habis, cepat aja saya. Nah, nih. Tadi kan sudah bilang di ayat 31, kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau bersama-sama dengan aku dan sekarang kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Sudah dibahas. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati. Diulang sama bapaknya, adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Ini selesai ayat di sini. Jadi inti daripada firman Tuhan ini adalah proses. Bagaimana tema tadi saya bilang, Tuhan punya rencana. Rencana apa yang dilakukan oleh Tuhan? Kesimpulan di sini, masuk dalam kesimpulan ya. Sedikit sudah mau habis. Kalau para pemain musik boleh siap-siap. Kesimpulannya di sini adalah
Tuhan punya rencana untuk seseorang itu yang rusak sekalipun ada pertobatan. Caranya gimana? Diproses seperti ini. Diproses apapun, seperti kesaksian tadi, proses jalannya bla 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 bla. Tapi kalau Tuhan mengasihi Ibu Lisa dan saudara semua dan saya barangkali, itu proses terjadi. Diproses dulu supaya mengerti, supaya dipecah hati, pikiran, perasaan, dan kembali bahwa saya ini diproses, tetap kembali sama Tuhan Yesus. Ditinggal anak-anak, tidak masalah. Yang penting tidak ditinggal oleh Tuhan. Ada amin? Ditinggal anak-anak tidak masalah. Yang penting tidak ditinggal mana? Yang penting tidak ditinggal Tuhan siapa? Yesus, amin. Yang penting itu mau ditinggal anaknya, mau ditinggal, tapi enggak ya, jangan sampai ditinggal siapa? Iya, yang penting enggak ditinggal Tuhan. Iya, puji Tuhan. Itu loh yang penting. Sebagai orang percaya di situ. Ada loh firman-Nya di bagian yang lain. Siapa saudaramu laki-laki? Siapa saudaramu? Siapa orang tuamu? Apa kata firman Tuhan? Orang yang melakukan itu dia. Saya tidak ke sana terlalu panjang. Haleluya. Itu kesimpulan di situ. Maka ada proses. Proses bagaimana anak si bungsu diproses dengan cara tidak enak, dibuat lapar perutnya, dibuat sengsara di negeri orang. Maka dia mulailah paham akan perilaku yang tidak benar. Itu kesimpulan di sana. Yesus punya cara untuk memproses seseorang yang tadinya rusak menjadi ada pertobatan. Lalu apakah diampuni dosanya? Nih, seperti itu apakah diampuni? Dosa sudah berat, besar seperti itu. Apakah Yesus mau mengampuni? Iya, mau 100 masuk surga. Ya, itu dia. Tuhan Yesus tetap mau mengampuni. Firman Tuhan ini selesai sedikit. Firman Tuhan mengatakan, sekalipun dosamu merah seperti germisi, bisa menjadi putih seperti salju. Siapa yang bicara itu? Nih, kalau saya tidak salah ingat ya. Coba ini Yesaya pasal 1 ayat 18. Ini sebagai ayat penutup ya. Ambekanku sekarang bosan. Yesaya 1 ayat 18. Supaya semua proses ini nyata adanya, dan yang berbicara adalah firman Tuhan. Saya berpegang pada firman Tuhan. Makanya sekali lagi saya bilang apa? Mau jual, mau habis. Kalau sudah pilihan tidak bisa lari kemana-mana. Yesaya 1 ayat 18. Bunyi apa itu? Nih, marilah. Baiklah kita berperkara. Terus? Sekalipun dosamu merah seperti germisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Artinya apa? Artinya apa ayat ini? Sekalipun dosamu merah seperti germisi, bisa menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Firman Tuhan di sini mengatakan, artinya dosamu sebesar apapun, sebejat apapun, serusak apapun, bisa menjadi putih seperti salju. Artinya Tuhan akan menghapus itu dosa, Tuhan akan menyucikan itu dosa, Tuhan akan mengampuni itu kesalahan kita yang kita perbuat itu, sekalipun seberat apapun yang kita lakukan. Apakah Tuhan segampang itu mau mengampuni orang yang rusak? Apakah ada syaratnya? Apakah ada syaratnya Bapak Ibu? Ada ayatnya. Ayatnya apa? Kembali semua, saya tidak lari dari firman Tuhan. Semua agar apa? Semua itu punya alasan. Coba Yohanes 8. Yohanes 8. Ini syaratnya. Iya, ini ayatnya. Kalau saya Yohanes 8 ayat
Yohanes 8 ayat 10 dan 11 sebagai ayat penutup nih. Sudah. Silakan pemain musik. Yohanes 8 ayat 10 dan 11. Sudah ya? Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum kau?" Ya, ini saya nggak ambil semua ya. Hai perempuan, siapa perempuan yang dimaksud? Ya, kalau baca di situ mulai ayat 1 ya, saya ambil singkatnya aja. Hai perempuan, itu artinya perempuan yang zina. Kalau ayat sebelumnya ya. Hai perempuan, di manakah mereka? Di manakah mereka? Siapa yang dimaksud? Orang-orang yang mau merajam dia, orang-orang yang mau menghukum dia. Yesus bertanya, hai perempuan, di mana orang-orang yang mau merajam kamu tadi? Tuh nih ya, ayat sebelumnya. Ini kan saya ambil singkatnya aja. Manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum kamu, menghukum kau? Jadi sekerumunan tadi, orang-orang yang di situ, hukum Musa mengatakan, hukum Musa mengatakan kalau ada perempuan yang berzina, hukumnya harus dirajam, dilempari. Aku perkumpulan di situ, Tuhan Yesus diem macam masih ngorek-ngorek tanah. Hukumnya di situ. Lalu masih memaksa lagi, Rabi, ini loh orang yang berzina, perempuan ini. Hukum Musa harus dirajam, dilempari. Maka Yesus berdiri dan berkata, oke, siapa di antara kau yang tidak berdosa? Maju duluan, Pak Bejo, lempari saya. Ya, siapa di antara kalian yang tidak berdosa? Ambil batu, lempar saya duluan. Apa yang terjadi? Pak Bejo merasa juga punya dosa. Lari. Satunya lari, satunya lari. Jadi segerombol orang sekampung, se-RT, se-RW, sekelurahan tadi bersih meninggalkan perempuan yang berzina tadi. Ya, itu 11. Lanjut tadi. Apa katanya? Jawab perempuan itu ini, jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang. Artinya, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, jangan diulangi, berarti stop. Sekalipun dosamu merah seperti kerbisi, bisa menjadi putih seperti bulu domba. Tapi Yesus berkata, jangan berbuat dosa lagi. Dari sini Bapak Ibu saudara kasih, paham ya firman Tuhan petang ini? Nah, itu adalah proses si bungsu untuk menjadi pertobatan. Mari silakan pemain musik. Ya, terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa sedikit, baru saya tutup dengan Pak WL, tolong bantu saya nanti ya. Saya sudah menjadi kebiasaan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah berbicara. Engkau sudah berbicara sebagian daripada sabda firman-Mu ini Tuhan. Kiranya Tuhan, firman-Mu ini menjadi berkat. Firman-Mu ini menjadi berkat, menjadi tuntunan kami semua Tuhan. Hari lepas hari akan bisa menjadi rema di dalam kehidupan anak-anak-Mu petang hari ini Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, ajarkan kami Tuhan senantiasa selalu taat akan Engkau ya Bapa. Oh terima kasih Tuhan, bahwa segala belas kasihan, segala tutur kata perilaku Tuhan tuntun agar kami menjadi orang yang benar. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Baik, seperti biasa saya tutup dengan satu pujian. Indah rencana, ya, indah rencanamu Tuhan. Indah rencanamu Tuhan. Itu ya Pak ya, tolong bantunya ya. Ya, sebentar ada perjamuan kudus.
rencana-Mu Tuhan di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalan-Mu, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Tapi kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu malam hari ini. Biarlah setiap kami, apapun yang kami hadapi, apapun persoalan yang kami hadapi, apapun yang kami alami saat ini Tuhan, Tuhan minta kami untuk bertobat kembali ke jalan Tuhan. Kami percaya dengan firman-Mu ini membuat kami semakin hari semakin mengingat akan kebaikan-Mu, pengorbanan-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu di dalam pelayanannya, kesehatannya, rumah tangganya, kami serahkan dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau sebentar lagi akan menerima kebenaran-Mu. Kau layakkan setiap kami, Kau ampuni setiap kami Tuhan, sehingga kami boleh berfellowship dengan Engkau kembali ya Tuhan, melalui tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami siap untuk menerima perjamuan kudus saat ini.